Selamat siang, Bu Fel ya. Selamat siang, Bu Fel ya. Selamat siang Ibu Aisyah. Iya, Ibu. Ibu nanti bersama dengan siapa, Ibu, di breakout room yang ini? Ya Bu, Untuk di breakout room ini, Ibu nanti bersama dengan siapa? dengan Ibu Oti Oke, baik. Apakah sudah ada di roomnya, Ibu Oti juga? Sudah sudah. baik, siap. Silahkan Ibu Velia dan Ibu Oti untuk dapat memulai sesinya di breakout room ini ya. Oke. Iya nggak ada Mbak. Oh, belum ada ya Ibu Otinya ya? Sebentar, sebentar. Oke. Belum ada Ibu Otinya Bu. Belum ditarik kayaknya nggak? Iya, sepertinya masih di breakout room yang satunya ya, Bu Iya, Oti. belum ditarik. Oke, baik, baik, baik. Sebentar. Iya. Baik, silahkan untuk Ibu Velia dan juga Ibu Oti dapat memulai untuk sesi breakout roomnya ya. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu, selamat datang di breakout room, asesmen awal kognitif. Di sini nanti kami akan menjelaskan secara paralel, itu ada saya dan rekan saya, Ibu Velia. Baik, Ibu, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, dulu kita terkenal itu ada asesmen diagnostik, tapi sekarang sudah ada namanya asesmen awal kognitif. Sebelum itu Bapak Ibu kita harus mengenal kembali, tadi sudah dijelaskan di main room, itu ada dua, secara garis besar asesmen awal itu dibagi menjadi dua, itu ada kognitif dan ada non-kognitif. Untuk bagian saya dan Ibu Velia, itu adalah bagian asesmen kognitif. Asesmen kognitif ini bertujuan mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik. Asesmen ini dapat dilaksanakan secara rutin. Itu disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Itu bisa di awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik atau bab serta waktu lainnya. Seperti tadi dijelaskan di akhir kami di main room, itu ada tiga tahapan asesmen diagnostik kognitif. Itu sama aja, kognitif dan non-kognitif ada tiga tahapan. Yang pertama itu adalah tujuan. Nah, tujuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dasar siswa sebelum memulai pembelajaran, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian pelaksanaannya, asesmen diagnostik kognitif ini dilaksanakan secara berkala. Itu bisa di awal pembelajaran, atau di akhir pembelajaran, atau ketika guru selesai menjelaskan dan membahas topik atau bab serta waktu lainnya. Untuk asesmen diagnosis ini bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaannya seperti tadi kita bahas, itu ada tiga tahapan pelaksanaannya. Yang pertama itu adalah persiapan, pelaksanaan, kemudian ada tindak lanjut.
pada kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama itu adalah kita harus pertama membuat jadwal pelaksanaan asesmen terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD, kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbud, kemudian menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik CP baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 fase di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 fase di bawah. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, di sini bukan berarti kalau jumlah soalnya harus 10. Di sini jumlah soalnya bisa lebih, bisa 20, 30, 100, dan selebihnya, tetapi dengan formasi 2:6 dan banding 2. 2 ini adalah yang kita bahas, materi yang kita bahas. Materi yang akan kita bahas ini. Kemudian 6 ini adalah materi dengan topik di bawahnya, tidak mesti di kelas yang di bawahnya, tapi bisa jadi materi di topik di bawahnya. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik yang 2 fase di bawahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, 262 ini bukan suatu jumlah soal, menaikkan rasio atau formulanya. Jadi kalau saya ingin bikin soal 20, bagaimana Ibu? Kalau ingin bikin soal 20, maka otomatis kita bikin 4 pertanyaan topik yang akan kita ajarkan, 12 pertanyaan topik dengan 1 tingkatan di bawah yang kita ajarkan, kemudian 4 pertanyaan dengan topik 2 fase di bawahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, 262 ini bukan jumlah soal, melainkan rasio. Perbandingannya adalah 2:6:2. Kemudian di tahapan ketiga itu adalah setelah kita persiapan, pelaksanaan, kemudian ada tindak lanjut. Tindak lanjut yang pertama itu adalah lakukan pengelolaan asesmen. Jadi setelah kita melakukan asesmen di kelas kita, otomatis hasilnya bakal kita olah. Nah, kita olah ini membuat penilaian dengan kategori, ada 3 kategori. 1 paham utuh, 2 paham sebagian, dan kemudian tidak paham. Kemudian setelah kita memberikan penilaian, kita juga dapat menghitung rata-rata kelas kita. Kemudian setelah itu kita bisa mengelompokkan siswa kita berdasarkan hasil asesmen yang telah kita lakukan. Yang pertama, otomatis kita ada 3 siswa dari nilai rata-rata itu. Yang pertama adalah siswa dengan nilai rata-rata kelas akan tetap mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Kemudian yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dari mana kita mengetahui kompetensi yang belum terpenuhi? Itu dari hasil asesmen awal yang telah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi dari hasil asesmen yang kita lakukan, kita akan mengelompokkan siswa kita menjadi 3 kelompok. Kemudian itu adalah lakukan penilaian pembelajaran. Jadi melakukan penilaian pelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian yang keempat itu adalah ulangi lagi proses diagnosisnya. Jadi tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa asesmen awal diagnostik, asesmen awal kognitif ini itu dilakukan secara berkala ya. Kita tidak cukup melakukannya 1 kali. Itu bisa di awal pembelajaran, di akhir bab, atau di awal bab yang akan dilakukan, serta waktu-waktu lainnya. Kemudian contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Baik, Bapak Ibu, di sini kami mengambil contoh pembelajaran matematika. Jadi matematika ini kita akan di tujuan pembelajarannya adalah menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram. Kemudian materi yang kita ajukan adalah penyajian data, itu ada di matematika kelas 4. Kemudian tadi yang kita ingat kategori 262 tadi, nah itu adalah membandingkan data dari banyak benda melalui informasi atau tabel matematika kelas 2. Kemudian menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel piktogram dan diagram batang matematika kelas 4. Oke Bapak Ibu, coba kita cerna. Di sini ada penyajian matematika di kelas 4, materi baru yang akan kita ajarkan. Kemudian ada matematika kelas 2 dan kelas 3.
Berdasarkan rasio kita 262, maka penyajian data yang matematika kelas 4 itu ada 2 soal atau kelipatannya dengan rasio 2, perbandingan 2. Kemudian membandingkan data dari banyak benda yang kelas 2 itu ada 2. Kemudian satu fase itu menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel. Matematika kelas 3-nya itu 6. Jadi kelas 4-nya 2, kelas 3-nya 6, kelas 2-nya 2. Jadi itu perbandingannya saja Bapak Ibu. Sekali lagi itu bukan pakem jumlah soalnya, tetapi rasio perbandingan. Jadi kalau kita meracik obat misalnya, nah itu ada airnya berapa persen, berapa persen. Nah seperti itu juga soal. Jadi kalau untuk asesmen ini ada 20% materi yang akan kita ajarkan, 60% materi dengan satu tingkat di bawah kita, kemudian ada 20% lagi yang 2 tingkat dari materi yang kita ajarkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini kita dapat teorinya itu ada 262. Mari kita coba bikin atau akan dipaparkan hasil yang telah dibikin oleh Ibu Velia. Pada Ibu Velia, saya persilakan. Oke, baik Ibu Oti. Oke, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba merancang sebuah asesmen awal kognitif. Yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengidentifikasi kompetensi prasyaratnya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi materi apa yang harus dikuasai murid atau sebelum mempelajari materi baru. Berarti materi apa yang telah dikuasai oleh siswa sebelum memasuki materi baru. Bisa dengan cara pertama, kita bisa menganalisa KD atau kompetensi dasar untuk kurikulum 13 dan juga bisa menganalisa capaian pembelajaran untuk kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Pertama, contoh mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang saya pakai yaitu mengidentifikasi materi penyajian data pelajaran matematika di kelas 4. Jadi, Bapak Ibu, bisa dengan cara menganalisis KD, untuk saya ulangi kembali, bisa menganalisis KD untuk K13, dan bisa juga menganalisis CP atau TP untuk kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Capaian prasyarat ini maksudnya capaian pembelajaran yang telah dikuasai oleh murid kita ya Bapak Ibu, seperti yang Ibu Oti bicarakan tadi, yaitu pakai pola 262 ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, kita harus identifikasi capaian pembelajaran yang akan dipelajari dengan capaian prasyaratnya. Contoh, mengidentifikasi capaian pembelajaran. CP yang akan dipelajari yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram di mata pelajaran matematika kelas 4. Lalu CP prasyaratnya apa? Yaitu satu kelas di bawahnya dan 2 kelas di bawahnya. Kalau kita ingin memakai untuk membuat asesmen awal kognitif di kelas 4, berarti satu kelas di bawahnya itu ada di kelas 3 dan 2 kelas di bawahnya ada kelas 2, Bapak Ibu. Untuk CP kelas 3-nya, saya menganalisa data yang disajikan dalam bentuk piktogram dan diagram batang, sedangkan CP kelas 2-nya, saya membandingkan data dari banyak benda melalui informasi atau tabel, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, merancang asesmen kognitif, Bapak Ibu. Di sini kita harus membuat sebuah instrumen, di mana instrumen itu sangat banyak, Bapak Ibu. Ada yang tertulis, terus ada yang lisan, ada juga observasi dan lainnya. Kebetulan saya membuat atau saya menggunakan teknik asesmen yaitu tes tertulis, Bapak Ibu.
Lalu, setelah kita sudah menentukan teknik asesmennya, kita buat soalnya, Bapak Ibu, berdasarkan CP yang telah kita pilih, beserta kunci jawabannya. Lalu yang ketiga, kita harus ingat lagi, jika kita ingin membuat pertanyaan, berarti kita harus membuat dengan pola 262. Sudah saya katakan tadi, dua itu untuk dua pertanyaan sesuai fase sekarang, yaitu fase sekarang saya ngambil kelas 4 ya Bapak Ibu ya. Lalu 6 pertanyaan, satu fase di bawahnya yaitu kelas 3, dan dua pertanyaan lagi di dua fase di bawah atau dua kelas di bawah, yaitu kelas 2. Lanjut Bapak Ibu, setelah itu kita melaksanakan asesmen. Nah, melaksanakan asesmen ini ada berbagai macam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan daring atau bisa juga menggunakan luring. Kebetulan saya di sini menggunakan luring Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu nanti ingin membuat daring bisa. Soalnya Bapak Ibu buat, setelah itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi online seperti Quizizz. Nanti soal-soalnya Bapak Ibu upload. Setelah itu Bapak Ibu akan share linknya ke grup kelas masing-masing. Nah, kebetulan saya menggunakan teksnya itu luring, berarti saya membuat print out lembar kerjanya dan akan saya bagikan ke siswa saya di kelas. Setelah kita melaksanakan asesmen, kita akan melaksanakan yaitu mengolah data hasil asesmen. Nah, di sini tadi sudah dikatakan oleh Ibu Oti, kita akan mengkelompokkan anak-anak tersebut menjadi 3 kelompok Bapak Ibu, di mana 3 kelompok itu ada yang paham utuh, terus juga ada paham sebagian, dan ada yang tidak paham. Terus bagaimana cara mengkelompokkannya? Kita bisa menggunakan aplikasi seperti SPSS atau Microsoft Excel. Nah, misalnya saya membuat soal 10 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mengkelompokkan siswa sesuai prasyaratnya. Seperti saya buat tabel. Ini contohnya saya membuat tabel. Jadi jika ada siswa saya yang benar menjawab pertanyaannya itu 0 sampai 4 jawaban benar, berarti siswa tersebut akan saya kelompokkan ke dalam kelompok yang belum paham CP prasyaratnya. Dan apabila ada siswa saya yang menjawab pertanyaannya 5 sampai 9 jawaban benar, berarti mereka terdapat di kelompok paham sebagian, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau siswa kita menjawab soalnya benar semua? Nah, kalau mereka menjawab pertanyaannya dengan 10 jawaban benar, berarti kita kelompokkan dengan paham utuh. Oke, sekali lagi saya ingatkan ini bukan ketentuan ya membuat 10 soal, tapi kita menggunakan pola 262. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan 5 soal, boleh. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang di kelas 4, Bapak Ibu bisa membuat satu soal di kelas 4, 3 soal di kelas 3, dan satu soal lagi di kelas 2. Jadi tergantung Bapak Ibu bisa membuat soal 5 soal, bisa 10, bisa 20. Asal Bapak Ibu tetap pada polanya, yaitu polanya 262 ya Bapak Ibu ya. Lanjut, selanjutnya yaitu melaksanakan tindak lanjut. Nah, kita akan merancang tindak lanjut dari hasil pengkelompokan siswa tersebut, Bapak Ibu. Lalu kita akan mencari solusi bagaimana agar siswa tersebut dapat menguasai CP prasyarat. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa menggunakan tabel seperti saya. Saya tambahkan tabel satu kolom dengan tambahan tabel rencana tindak lanjut, di mana tadinya yang anak-anak di kelas saya itu dengan menjawab pertanyaan benarnya 0 sampai 4 jawaban pertanyaan yang benar, mereka akan saya berikan remedial, Bapak Ibu, dengan semua materi CP prasyaratnya. Nah, apabila nantinya anak yang benarnya 5 sampai 9 akan mendapatkan remedial juga, tapi bedanya mereka hanya diremedialkan materinya yang belum dikuasai saja. Kalau yang tadi, yang semua materinya, kalau yang 5 sampai 9 atau yang paham sebagian itu cuman materi yang belum dikuasai saja, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau siswa kita itu
tuntas, paham utuh kelompoknya, kita bisa melanjutkan ke materi CP selanjutnya. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan pengayaan kepada siswa kita. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh asesmen kognitif yang sudah saya buat. Sebentar, saya stop dulu. Oke, sebentar. Oke, sorry. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Aman? Dibesarkan sedikit. Oke. Oke. Nah, tadi sudah dibahas dari awal di mana tahapan perancangan asesmen awal kognitif ini mempunyai tiga tahapan, yaitu ada persiapan, lalu ada pelaksanaan, lalu yang terakhir itu ada tindak lanjut, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat dulu jadwalnya. Kebetulan saya kemarin membuat jadwalnya di tahun kemarin, Bapak Ibu. Ini asesmen kognitif saya di tahun kemarin, yaitu di hari Senin tanggal 20 di kelas saya, di kelas 4, di SD Negeri 69. Lalu, kedua, Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu TP-nya apa atau CP-nya apa. Kalau saya menggunakan pengolahan data. Habis itu materinya kita cari yaitu penyajian data, TP-nya menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram. Nah, yang saya bicarakan tadi kita harus membuat pola 262. Di sini saya membuat dua soal di kelas 2 yaitu dengan TP membandingkan data dari banyak benda melalui informasi atau tabel. Ada dua soal, lalu ada di kelas 3, saya membuat 6 soal dengan TP menganalisa data yang disajikan dalam bentuk tabel, piktogram, dan diagram batang, yaitu ada 6 soal, Bapak Ibu. Saya buat dengan jawabannya juga. Seperti ini soalnya. Dan yang dua soal terakhir itu ada di kelas 4 atau di kelas sekarang dengan TP menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram, Bapak Ibu. Nah, inilah tahapan pertamanya. Lalu setelah soal sudah Bapak Ibu bikin, kita akan memasukkan ke tahapan selanjutnya, itu tahapan pelaksanaan. Di mana saya bilang tadi, tahapan pelaksanaan ini bisa luring dan bisa daring. Nah, di sini saya membuat LK, saya print out LK-nya sesuai dengan jumlah siswa di kelas saya. Setelah selesai pelaksanaannya, kita melaksanakan tindak lanjut, yaitu mengolah asesmen, terus hitung rata-rata kompetensi siswa kita berdasarkan nilai rata-rata ya Bapak Ibu. Lalu kita ulangi lagi prosesnya jika perlu menggunakan metode lain Bapak Ibu. Pertama kita harus mengolah asesmen dulu. Kita kategorikan lagi seperti yang saya bilang tadi, paham utuh yang mana, terus paham sebagian itu seperti apa, terus yang tidak paham itu seperti apa. Lalu nanti kita akan membuat rata-rata kelas, bisa dibantu dengan aplikasi seperti SPSS dan Excel. Lalu hitunglah rata-rata yang diperoleh oleh kompetensi peserta didik kita di kelas Bapak Ibu. Lanjut, nantinya kita akan memperoleh rata-rata kelas peserta didik akan diajarkan oleh guru kelas yang bersangkutan. Terus juga jika di bawah rata-rata nanti ada bimbingan tambahan, dan apabila sudah di atas rata-rata nanti juga akan ada pelajaran selanjutnya yaitu pengayaan Bapak Ibu. Dan ini proses asesmen kognitif ini bisa Bapak Ibu lanjutkan pada saat awal tahun ajaran, awal modul, atau awal topik. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke untuk membuat lembar kerja. Bagaimana sih cara membuat lembar kerja asesmen awal kognitif itu seperti apa? Dan nantinya akan dipandu oleh Ibu Oti. Pada Ibu Oti saya persilahkan. Izin Bapak Ibu, kita tunda sebentar ya, atau
Karena ada dekat dekat saya sekarang lagi azan. Kita tunda sebentar sampai azan selesai ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita terlalu singkat untuk mempelajari ini ya, tetapi secara garis besar tadi sudah dibahas kalau polanya itu 262. Sekarang kita coba untuk membuatnya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, tadi yang kita contohkan dengan Ibu Velia itu adalah pelajaran matematika. Kita mengambilnya topiknya itu di kelas 3 dan di kelas 2 karena kita mengajar di kelas 4. Sekarang kita coba buat pelajaran lain dengan pengambilannya bukan beda kelas, tetapi mungkin beda topiknya saja. Saya contoh gimana Bapak Ibu, apakah ada mapel lain atau mungkin kita bikin IPAS dulu ya, mapel yang berbeda. Pertama ini ada template-nya, ini tidak baku, yang penting itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut. Pertama ini saya bikin dengan template ini, pertama penyusun, misalnya saya bikin nama saya, ini adalah kelas 6 kognitif, kemudian penyusunannya, mungkin kita bikin tanggal sekarang ya, 12 Maret 2025. Di sini saya ambil misalnya untuk membuat jadwal pelaksanaan asesmennya. Karena di sini saya ambil IPAS, itu ada di bab terakhir kita di semester 2 nanti. Itu jadi saya ambil di sini adalah semester 2. Karena itu di bab terakhir mungkin itu bisa dilaksanakan nanti adalah di bulan eh, Juni ya. Eh, Maret, April, Mei, oke. Di bulan Mei 2025. Kemudian ini ada mata pelajaran apa? Tadi saya buatnya adalah IPAS. Nanti kita kopikan capaian pembelajaran dari Kemendikbud itu. Kemudian materinya apa? Itu ada di bab 8. Bab 8 itu adalah babnya Bumiku Sayang dan Bumiku Malang. Nah, oke Bapak Ibu, nanti TP-nya kita sesuaikan. Misalnya kita ambil TP di sini, misalnya TP-nya ada mencari hubungan faktor dan pembuatan manusia dengan perubahan kondisi alam. Jadi kita mencari hubungan faktor dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam. Nanti Bapak Ibu tulis di sini TP-nya. Kemudian ini untuk kita lebih memahami lagi pola 262. Pola 262 ini tidak mesti di kelas di bawahnya ya. Tadi kalau Ibu Velia contohkan matematika tadi, kita ambil di matematika kelas 4, maka polanya 2 kelas 4, 6 kelas 3, dan 2 kelas 2. Di sekarang kita coba di IPAS. IPAS tidak mesti harus ada di ambil materi di kelas 4 dan di kelas 3, karena saya contohnya ini adalah kelas 5. Nah, di sini kita misalnya tuliskan, kalau yang saya tahu, Bapak Ibu pasti akan mengetahui nanti kalau yang belajar di kelas 5, itu ada kita materi kita di awal semester 2 ini atau di kelas 5 itu di babnya. Kita tetap ambil di kelas 5, kita tetap ambil di kelas 5, tapi topiknya aja yang di bawahnya. Jadi untuk yang di sini adalah kita ambil tetap di kelas 5, tuliskan dengan topik capaian yang baru ini adalah kelas 5 semester 2 bab 8. Jadi 2 soal pertama kita buat adalah yang bab 8 ini, materi yang akan kita ajarkan Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Jadi Bapak Ibu buat 2 soal atau tidak mesti 2 soal, yang penting rasionya 262. Itu kita buat di sini kelas 5 semester 2 bab 8. Oke, di sini misalnya saya ambil 10 soal, maka yang ini kita berapa Bapak Ibu? Kita terdiri dari 2 soal. Bentuk soalnya harus pilihan ganda? Tidak. Bentuk soalnya bebas Bapak Ibu.
Yang mana Bapak Ibu tahu? Yang mau. Kemudian di sini adalah topik 1 di bawahnya. Nah, berbeda dengan Ibu Velia tadi, untuk yang ini saya tetap ngambilnya di kelas 5, tapi topik sebelumnya yang diajarkan. Jadi kita harus mengetahui dulu materi prasyaratnya. Oh, bab 5 ini mengenai bumiku, katakan. Oke, berarti prasyarat yang pertama itu adalah kita ambil tetap di kelas 5 dan semester 2, tapi di bab mm, bab 5. Di situ itu babnya adalah bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Oke, Bapak Ibu. Kenapa saya ambil ini? Karena saya belum memiliki pemahaman sebelum anak ini nanti bisa melindungi bumi, mereka harus tahu dulu apa sih fungsi bumi untuk kehidupan kita sebagai manusia. Itu adalah kita tulis di sini di bab 5 ini, jadi dia mengetahui fungsinya itu ada di bagaimana kita hidup dan bertumbuh, itu kategorinya di pernapasan dan pencernaan. Nah, di sini saya masukkan, saya bikin 6 soal. Oke, kemudian untuk 2 topiknya, tidak mesti ingat ya Bapak Ibu, tidak mesti di 2 kelas, kalau kita kelas 5 ambil kelas 4 dan kelas 3, tidak mesti, ini semuanya saya ambil di kelas 5 materi prasyaratnya. Jadi yang kedua, itu 2 topik sebelumnya, itu saya ambil tetap di kelas 5, semester 1 tapi. Itu ada di bab 4-nya, itu tentang ayo berkenalan dengan bumi. Nah, ini kita akan buat juga dengan 2 soal. Ini karena saya bikinnya 10 soal. Nah, jadi kira-kira seperti ini rancangan kita nanti. Jadi tidak mesti harus kelas 5, nanti saya ambil di kelas 4 sama di kelas 3. Tapi nanti ini saya semuanya ambil di kelas 5, tetapi dengan topik yang berbeda pasenya. Kemudian Bapak Ibu di sini pelaksanaannya tadi ya, bulan Mei 2025. Karena saya tadi bikin hanya 10 soal, mungkin saya akan membuatnya luring, waktu yang diperlukan 30 menit. Nah, kemudian nanti kita olah ya menjadi 3 kelompok. Ya, itu tadi ada kelompok yang paham utuh, paham sebagian, sama tidak paham. Atau boleh nanti kelompok yang sesuai dengan rata-rata kelas, di bawah rata-rata kelas, dan di atas rata-rata kelas. Oke, Bapak Ibu, itu misalnya contohnya. Tadi ada yang Velia matematika dengan jenjang kelas yang diambilnya, ada yang kelas 4, 3, dan 2. Kalau saya IPA sama-sama kita ambil di kelas 5, tapi dengan topik-topik yang ada yang topik di setelahnya, ada 2 tingkat setelahnya. Yang penting Bapak Ibu harus tahu materi prasyaratnya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Saya izin stop share. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Boleh Bapak Ibu raise hand atau boleh bertanya di kolom chat. Kemana nih? Eh, Jika tidak, Bapak Ibu nanti saya akan mengingatkan kembali jam 3:40. Itu nanti kita akan kembali ke main room. Di sini kami akan mengulas sedikit lagi tentang asesmen awal kognitif. Itu ada pola. Asesmen awal kognitif ini memiliki pola atau memiliki rumus tertentu, yaitu 262. Itu bukan berarti jumlah soal, tetapi 2 soal untuk materi yang kita ajarkan, 6 soal untuk materi yang 1 tingkat di bawahnya, kemudian ada 2 soal dengan materi yang 2 tingkat di bawahnya. Tidak mesti harus tingkatan kelas, tapi bisa berdasarkan tingkatan materi. Kemudian Bapak Ibu kami mengingatkan sekali lagi, karena sayang sekali jika tidak absen, maka nanti ada link absen di akhir. Mohon mengikuti ini sampai akhir.
Setelah kita mengisi link absen, maka Bapak Ibu akan mendapatkan elektronik sertifikatnya. Nah, 3 menit lagi nih. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya? Atau mungkin nanti saya akan berbagi pengalaman dari sejauh saya menerapkan asesmen diagnostik ini, itu hasilnya pasti banyak dominan di paham sebagian. Jadi kurvanya itu eh, lebih banyak itu di paham sebagian. Oke. Mungkin itu, Velia ada yang ingin ditambahkan? Baik, Ibu Odi, terima kasih. Bagaimana Ibu Aisyah? Apakah kita sudah siap pindah ke main room? Baik, apakah ini masih ada Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ini nanti kita 3.40 akan kembali ke main room ya, Bu Velia dan juga Bu Oti. Mungkin tadi boleh dikasih tahu Bu Oti atau Bu Velia kalau misalnya tadi hanya ada paham sebagian saja nih dominannya gitu ya. Terus kira-kira tindak lanjutnya seperti apa gitu misalnya dari Bu Velia atau Bu Oti bisa berbagi pengalaman juga. Silahkan. Baik, Ibu Aisyah, terima kasih. Karena saya dominan di paham sebagian ya rata-rata, jadi yang saya lakukan itu adalah mengkelompokkan anak pertama yang seperti kita bahas tadi. Kemudian dari yang paham sebagian itu, saya sudah punya catatannya nih. Jadi kalau kalau menurut saya itu sebelum kita ngajar kita sudah punya catatan nih. Si Hmm. A kurangnya di bagian mananya, si B kurangnya di bagian mananya. Maka catatan-catatan yang mereka kurang itu saya kelompokkan kembali dan itu memberikan pemahaman awal. Kemudian, supaya itu sama lagi, saya akan melakukan asesmen lagi. Apa Hmm. kita Hmm. lihat apakah ada kemajuannya nih tadi dari yang telah kita lakukan Hmm. tadi. Jadi emang tidak cukup sekali satu asesmen ya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berbeda tingkatan tadi. Tapi emang berkali-kali sampai nanti kita merasa oh ternyata di bab ini atau di CP ini semuanya sudah bisa untuk mengikuti. Nah, mungkin itu Ibu Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Bu Velia dan juga Ibu Oti untuk penjelasannya. Ini kita akan segera kembali ke main room. Semuanya Bapak dan Ibu bisa sebentar lagi akan ada tombolnya untuk kembali. Gue belum gue pause belum gue stop.